Pada kesempatan kali ini, saya dan Pak Doni akan memberikan konferensi pers hasil dari ratas yang baru dilakukan dengan Bapak Presiden. Kami mengupdate ke Bapak Presiden mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia pasca liburan Paskah. Jadi minggu lalu adalah 2 minggu setelah liburan Paskah. Alhamdulillah, memang kita amati ada kenaikan sedikit, tetapi tidak sebesar kenaikan liburan-liburan sebelumnya. Jadi ini bukti bahwa sekali lagi program PPKM Mikro dan juga vaksinasi yang sudah kita jalankan masih bisa menahan setelah liburan panjang 3 hari, walaupun ada kenaikannya kecil sekali. Jadi kita berharap hal seperti ini kita bisa terus jaga ke depannya. Baik tingkat kasus aktif, positivity rate, tingkat kesembuhan maupun BOR, rumah sakit sampai saat ini masih dalam batas-batas yang wajar dan terkendali. Yang kedua, kami juga update ke Bapak Presiden mengenai kasus yang terjadi di India. Jadi India itu sempat turun cukup drastis sehingga kasus konfirmasi perharinya hanya sekitar 5.000 kasus. Ya, terakhir kemarin kita lihat sudah naik ratusan kali lipat menjadi 349.000 kasus per hari dari 5.000 kasus per hari. Jadi teman-teman bisa bayangkan lonjakan yang sangat tinggi dan itu disebabkan oleh 2 hal utama. Yang pertama adalah mutasi baru yang masuk B117 dan juga ada mutasi lokal B1617 di sana. Jadi mutasi virus baru penyebab pertamanya. Yang kedua adalah tidak konsisten menjalankan protokol kesehatan. Jadi karena merasa bahwa jumlah kasusnya sudah turun, karena vaksinasi di India itu tinggi sekali dan cepat sekali, mereka menjadi lengah, menjadi lalai, menjadi tidak waspada. Oleh karena itu kami sampaikan bahwa teman-teman harus waspada. Dan Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa keseimbangan yang sudah ada sekarang sudah paling bagus. Keseimbangan dari sisi kesehatan dan sisi ekonominya. Apa yang dilakukan benar-benar memberikan hal yang positif dari sisi kesehatan, turun semua indikatornya, tapi juga memberikan hal yang positif di sisi ekonomi, indikatornya juga naik. Nah, tolong pesan dari Bapak Presiden, jangan dirubah-rubah lagi. Jangan diambil kebijakan-kebijakan atau jangan sampai kita berperilaku yang mengubah keseimbangan ini. Ini keseimbangan yang sudah sangat bagus. Nah, itu yang mesti kita jaga sama-sama teman-teman agar keseimbangan yang ada sekarang, PPKM Mikro, semua protokol kesehatannya, kecepatan vaksinasi itu dijaga. Nah, sedikit membahas mengenai penyebab pertama bahwa mutasi virus baru meningkatkan kasus di India. Bahwa virus itu sudah masuk juga di Indonesia. Ada 10 orang yang sudah terkena virus tersebut, 6 diantaranya adalah impor, jadi masuk dari luar negeri, 4 diantaranya adalah transmisi lokal. Yang ini yang kita perlu jaga. 2 di Sumatera, 1 di Jawa Barat, dan 1 di Kalimantan Selatan. Jadi untuk provinsi-provinsi di Sumatera, di Jawa Barat dan Kalimantan kita akan menjadi lebih sangat hati-hati untuk selalu mengontrol apakah ada mutasi baru tersebut atau tidak. Jadi kemarin seperti yang disampaikan oleh Pak Menko, pemerintah sudah menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas dan menolak masuknya orang asing yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari terakhir ke India sebelum masuk ke Indonesia. Ya, jadi kita sudah menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas, termasuk menolak masuknya orang asing yang memiliki sejarah 14 hari terakhir pernah di India. Yang kedua, untuk WNI kita masih boleh masuk, tapi protokol kesehatannya kita perketat sehingga mereka harus stay 14 hari. Untuk WNI yang 14 hari terakhir pernah mengunjungi India, mereka tetap diizinkan masuk, tapi mereka harus dikarantina 14 hari. Titik kedatangan juga sudah diatur kemarin oleh Pak Menko, hanya di Soekarno-Hatta, Juanda, Kuala Namu, dan Samratulangi. Pelabuhan lautnya juga hanya di Batam, Tanjung Pinang, dan Pelabuhan Dumai. Ya. Dan kita pastikan semua nanti
yang pernah datang atau mengunjungi India itu akan dilakukan genome sequencing, ya, agar kita benar-benar bisa melihat apakah terjadi mutasi baru atau tidak. Pak Menko juga kemarin sudah menyampaikan bahwa protokol kesehatan juga dilakukan untuk tenaga migran Indonesia, karena puluhan ribu nih yang masuk. Sudah masuk di atas 100.000 dan akan masuk puluhan ribu kembali. Sehingga beberapa titik-titik seperti Batam, Kepulauan Riau, ya, perbatasan dengan Sabah dan Sarawak seperti Entikong, Nunukan, Malinau, itu kita akan perkuat screeningnya, proses karantinanya, sehingga orang yang masuk akan kita tes dan pastikan semua hasil tesnya kita kirim untuk genome sequencing untuk tadi melindungi rakyat Indonesia dari potensi kesalahan yang pertama, karena ada mutasi virus baru yang masuk. Jadi kita harus perketat seluruh perbatasan kita, semua titik masuk kita, agar mutasi baru ini tidak terus-terusan masuk ke Indonesia, ya. Nah, untuk yang kedua, untuk kasusnya India adalah karena memang terjadi kelengahan atau ketidakwaspadaan dalam menjalankan protokol kesehatan, karena merasa vaksinasi sudah sukses, karena merasa penurunan jumlah kasus sudah sukses. Untuk itu teman-teman, kami ingatkan sekali lagi, ya, tolong jaga protokol kesehatan. Jangan sampai kerja keras yang selama ini sudah kita lakukan, keseimbangan seperti arahan Bapak Presiden yang sudah kita capai, kemudian kembali rusak karena kita terlalu terburu-buru, terlalu gerusa-gerusu, tidak eling lan waspodo, kata Bapak Presiden, ya. Untuk itu tolong dijaga, karena kami mengamati euforia ini juga sudah mulai terlihat. Beberapa daerah sudah mulai melonggarkan protokol kesehatannya. Tolong dipastikan ini dijaga, ya. Saya ingin tekankan sekali lagi Bapak Ibu, vaksinasi tidak membuat Bapak Ibu kebal. Vaksinasi hanya memperkuat sistem imunnya kita, sehingga kalau kita terkena virusnya, insya Allah kita tidak usah ke rumah sakit. Kalau masuk pun ke rumah sakit lebih cepat sembuhnya, sehingga tidak fatal. Tapi vaksinasi tetap membuat kita masih bisa tertular, vaksinasi masih bisa membuat kita menularkan ke orang lain, ya. Jadi itu penting sekali untuk kita jaga, walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan mesti jaga. Pesan terakhir yang mungkin saya sampaikan sebelum nanti ke Pak Doni adalah bahwa alhamdulillah Bapak Presiden sudah melakukan conference call tingkat tinggi dengan pemerintah Cina dan hasilnya bagus, sehingga di bulan ini kita mendapatkan tambahan vaksin dari Sinovac, dan juga terima kasih Bu Menlu sudah merenegosiasi juga dengan Gavi, kita juga mendapatkan tambahan juga vaksin dari Gavi. Jadi rencananya akan datang nanti malam 3,8 juta vaksin dari AstraZeneca dalam skema Gavi, dan nanti bulan depan akan datang lagi 2 kali 3,8 juta. Kemudian hasil diskusi Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Xi Jinping juga demikian, ada tambahan vaksin Sinovac yang akan masuk antara 10 juta sampai 15 juta untuk bulan April dan Mei. Sehingga pesan saya ke seluruh jajaran kepala daerah, yuk kita suntikan lagi. Kemarin kan agak kita rem sedikit karena suplainya kurang, tapi sekarang suplai untuk bulan Mei akan cukup banyak. Untuk itu segera kita kembalikan pace penyuntikannya seperti sebelumnya, sehingga mudah-mudahan sebelum 17 Agustus kita bisa memberikan hadiah lah bagi ulang tahun Republik Indonesia ini. Jumlah orang yang divaksinasinya sudah cukup banyak, sehingga kita bisa mengendalikan pandemi ini. Mungkin dari kami sekian, terima kasih. Pesan terakhir, tetap jalankan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan please tolong jaga jarak. Waspada, kita sudah baik, keseimbangan yang terbaik sudah tercapai, jangan kita ubah-ubah lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Doni.